Semakin mendekati pemilihan presiden 2024, koalisi partai politik malah semakin cair. Penjajakan komunikasi terus dilakukan oleh setiap partai politik meskipun partai tersebut sudah berkoalisi dengan partai lain. 11 bulan menjelang pemilihan presiden 2024, partai politik yang sudah berkoalisi maupun yang belum terus bergerilya membangun komunikasi politik satu sama lain. Seiring dengan itu, pertemuan antar pimpinan partai lintas koalisi juga tak berhenti dilakukan. Senin 13 Maret 2023, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani mengunggah foto pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, dan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsur Rijal. Keempatnya menamakan pertemuan tersebut sebagai Koalisi Lebaran Bahagia. Sebelum itu, pada pertengahan Februari 2023, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga sempat bertemu di kawasan Istora Senayan, Jakarta. Mereka bahkan sama-sama membuka peluang untuk membentuk koalisi besar dalam menghadapi Pilpres 2024. Lalu ada juga pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Padahal Nasdem sendiri telah menjalin komunikasi intens dengan Partai Demokrat dan PKS dalam koalisi perubahan. Bahkan ketiganya telah sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Terkait komunikasi politik antar partai, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dalam keterangannya usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra pada Senin 13 Maret 2023 mengungkapkan, meski KIB telah menyatakan berkoalisi, namun masih ada peluang bertambahnya anggota koalisi dari parpol lain. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan telah sudah mendeklarasikan kita bergabung dengan KIB. Nah, kemudian KIB membuka diri untuk menambah koalisi lain tanpa terkecuali partai, apakah itu PDIP atau partai-partai yang lain, termasuk Bulan Bintang tentunya, yang sering ini oleh Ketua Umum Golkar sering disebutkan, yaitu koalisi KIB++. Ini kita masih terbuka, kita masih menunggu. Jadi kemungkinan itu bisa saja, tidak tertutup, termasuk bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai-partai yang lain. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra menegaskan pengesahan koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS tinggal menunggu waktu. Saat ini menjadi pembahasan ialah siapa cawapres yang mendampingi Anies di Pilpres 2024 mendatang. Kami tidak ingin itu mengganggu proses dalam pembentukan koalisi maupun nantinya deklarasi. Sehingga kami sudah sampaikan bahwa ini sepenuhnya merupakan hak dan wewenang dari Mas Anies Baswedan selaku baca pres. Kami akan mengikuti. Nah, kalaupun misalnya masih di sana-sini kader menyampaikan aspirasi, ya itu kan sah-sah saja. Namanya kader menyampaikan aspirasi, apalagi kita tahu ya, dalam beberapa survei terakhir, berbagai lembaga survei menyebutkan bahwa Mas Anies AHY ini adalah pasangan yang sangat-sangat solid dan punya peluang menang besar melawan siapapun. Ya tentunya kan ini menjadi bagian dari masukan. Sejauh ini setidaknya sudah ada 3 koalisi yang terbentuk. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB meliputi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kemudian Koalisi Perubahan meliputi Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP belum memutuskan berkoalisi dengan partai manapun.